Kita ke informasi berikutnya, usulan penambahan aturan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden hingga calon kepala daerah harus menjadi anggota partai politik tertuang dalam draft RUU Pemilu. Pro dan kontra dari anggota DPR bermunculan dengan mendukung ataupun menolak aturan itu. Dan sebagainya. Nah, yang paling kecil, Dewan Perwakilan Rakyat DPR masih terus membahas draft rancangan undang-undang RUU Pemilu yang merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dalam draft DPR tersebut mengatur tentang syarat pencalonan presiden, wakil presiden, dan calon kepala daerah. Dalam draft tersebut disebutkan calon presiden, wakil presiden, dan kepala daerah haruslah dari partai politik. Syarat pencalonan peserta pemilu ini tertuang dalam pasal 182 ayat 2 yang dijelaskan bahwa syarat calon presiden, wakil presiden, hingga bupati, wali kota harus menjadi anggota partai politik. Beragam suara dari anggota parlemen yang mendukung maupun menolak aturan tersebut bermunculan. Wakil Ketua Komisi 2 Fraksi Nasdem, Saan Mustafa, mengatakan Nasdem memiliki sikap politik melibatkan semua elemen masyarakat dalam kontestasi politik. Menurutnya semua orang harus diberikan kesempatan jika ingin maju menjadi capres hingga kepala daerah tanpa harus menjadi kader parpol. Pokoknya bagi Nasdem sendiri, siapapun yang mau maju dari Nasdem, selama dia punya etikat yang baik, komitmen yang baik, untuk masyarakat kita calonkan. Kalau dia mau jadi kader Nasdem, ya alhamdulillah. Gitu loh kan, kalaupun enggak ada masalah. Tapi intinya Nasdem tidak memaksakan bahwa calon presiden ataupun wakil presiden yang akan maju dalam kontestasi besok ini harus masuk ke partai politik tertentu? Kalau Nasdem enggak. Kendati demikian, fraksi Golkar sangat setuju pencalonan presiden hingga kepala daerah haruslah dari partai politik agar fungsi kaderisasi parpol berjalan. Menurutnya dalam sistem demokrasi, salah satu pilar demokrasi adalah partai politik. Salah satu atau yang disebut pilar demokrasi itu kan partai politik. Nah, seharusnya sebetulnya semua agregasi kepentingan aspirasi masyarakat idealnya ya dalam negara-negara politik modern itu disampaikan melalui partai politik. Nah, termasuk nanti kemudian aspirasi itu dikontestasikan ya di dalam kompetisi politik ya, misalnya caleg ya, kemudian termasuk kepala daerah dan presiden ya, itu juga harusnya mewakili aspirasi-aspirasi melalui partai politik. Ahmad Doli menambahkan DPR menargetkan revisi Undang-Undang Pemilu ini selesai pada pertengahan 2021 demi mengejar penyelenggaraan Pilkada 2022. Tim Liputan, Metro TV. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.